Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika kelas 10, pertemuan keempat, kali ini kita akan mengevaluasi perihal ulangan harian. Untuk itu, silahkan simak baik-baik agar kalian lebih memahami materi ini. Oke pelajar Skapsa, seperti biasa, sebelum saya menjelaskan materi, mari kita awali dengan berdoa, supaya yang kita lakukan hari ini bisa barokah dan manfaat. Silakan. Setelah itu, silahkan kalian persiapkan peralatan tulisnya, karena hari ini kita akan membahas atau mengevaluasi ulangan harian. Ya. Nah, jadi tujuan kita kali ini adalah menganalisa bahan-bahan listrik. Yang kedua adalah menganalisis konsep kelistrikan. Ya. Selanjutnya, perlu kalian perhatikan, saya berikan tugas di awal. Karena apa? Tugas kalian saat ini, kali ini adalah membuat rangkuman. Ya, dalam satu lembar, silakan dirangkum semaksimal mungkin dan sedetail mungkin. Yang terpenting adalah jelas dan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, pembahasan pertama. Bahan dasar yang digolongkan sebagai bahan semikonduktor. Ya, yang digolongkan bahan semikonduktor. Nah, seperti kita tahu, kemarin kita sudah membahas beberapa bahan. Salah satunya adalah bahan silikon. Ini adalah termasuk semikonduktor. Semikonduktor itu apa? Bahan yang terkadang mempunyai hambatan sesuai dengan isolator dan terkadang bisa menjadi sebuah konduktor. Nah, di sini adalah beberapa gambaran, ada transistor, ada IC dan seterusnya. Jadi bekerjanya berdasarkan dari arus yang masuk. Yang kedua adalah perhatikan arah aliran arus listrik berikut. Lakukan analisa sederhana. Kondisi anak panah pada gambar menunjukkan arah. Yang pertama hambatan listrik. Saya pikir untuk hambatan listrik simbolnya adalah ohm. Ya. Biasanya seperti ini. Jadi bukan arus elektron. Nah, perlu kita ketahui ada yang namanya arus elektron, ada yang namanya arus listrik. Kalau kita bilangnya adalah arus elektron, ya, maka acuannya adalah yang bergerak elektron, ya, yang bergerak adalah elektron, sehingga bergeraknya dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, di samping ini. Jadi dari negatif baterai menuju ke positif. Kalau arus listrik, ya, arus listrik sebaliknya. Jadi kalau kita bilangnya adalah arus listrik, jadi aliran energinya adalah positif menuju ke negatif. Seperti ini. Ya, ini nanti akan kita gunakan seterusnya. Jadi ketika kalian nanti ada pembahasan arus listrik, berarti yang kita bicarakan adalah perpindahan energi dari positif ke negatifnya. Jadi energinya bisa habis seperti itu. Tapi kalau kita bilangnya adalah elektron, dan ini biasa digunakan di luar negeri standar ini, ya. Jadi ketika kalian nanti mendengarkan, tolong diperhatikan. Benar arah arus, tapi itu yang dibahas adalah arus elektron atau arus listrik. Tegangan tinggi, tegangan rendah, kita tidak membahas itu, ya, karena yang dibahas ini adalah DC dan arah arusnya, bukan arah tegangan rendah dan tegangan tinggi. Memang betul positif tegangannya lebih tinggi dari negatif, cuma yang dibahas ini adalah arah dari arusnya. Tegangan tinggi, tegangan rendah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu berapa voltase minimal dan maksimalnya yang disebut sebagai tegangan tinggi dan tegangan rendah. Nah, sesuai dengan karakteristik atom, apabila atom bermuatan positif, jangan lupa, seperti apa atom bermuatan positif, ya, diingat-ingat.
didekatkan dengan atom yang bermuatan negatif. Maka yang terjadi adalah atom positif, netral, saling tolak, negatif, dan saling tarik. Yang mana yang betul kita bahas dahulu. Nah, di sini ada positif didekatkan dengan kutub positif. Jadi dia akan saling tolak menolak. Negatif didekatkan dengan negatif. Karena dia mempunyai energi yang sama, maka dia energinya malah tolak menolak. Ya. Kalau di sini ada positif, ada negatif, didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Ya. Jadi ini adalah sifat dari atom. Tolong diperhatikan. Jadi jawabannya adalah apa? Saling tarik. Mana atom yang saling tarik? Atom yang berbeda muatan didekatkan. Ya, yang berbeda muatan didekatkan. Itu nanti akan, ini prinsipnya hampir sama dengan kemagnetan. Jadi kalau utara sama utara dekatkan, dia akan saling tolak menolak. Tapi kalau utara dengan selatan didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Seperti itu. Suatu arus listrik, pembahasan selanjutnya ya. Suatu arus listrik yang memiliki nilai tegangan, ya, tegangan dan arusnya tetap atau konstan disebut sebagai, nah, yang dimaksud nilai tegangan dan arus ini pada berjalannya waktu adalah apa? Karena yang kita bahas ini adalah arus ya, bukan alat, tapi arus. Berarti saya pikir baterai juga bukan, karena baterai merupakan sebuah alat. Kita bahas lagi. Ada arus AC, bolak-balik, ada arus DC searah. Ya. Di sini kalau arus, jadi di sini adalah waktu ya, time. Di sini tegangan, ya. Tegangannya dia mulai 0 sampai ke 220 yang normal PLN. Jadi seiring berjalannya waktu ya, semakin lama maka arusnya bergerak dia 0 ke 220. Maka kalau 0 ke 220 pasti ada 0, ada 10, ada 50, ada 60 dan seterusnya sampai 220. Dan ketika sampai sini di waktu tertentu dia turun sampai 0 lagi. Di waktu tertentu lagi dia turun sampai min 220. Maka tegangannya konstan apa tidak? Ya, tegangannya berubah-ubah. Nah, ini yang dinamakan bolak-balik. Jadi ada bolak, ada balik. Seperti itu. Ya, atas bawah sih. Biasanya orang nyebutnya adalah gunung dan lembah. Kalau arus searah, dari mulai waktu 0 atau detik ke 0, detik pertama dia nyala, tegangannya akan tetap atau konstan. Nah, direct current, arus searah itu disebut sebagai DC atau direct current. Kalau arus bolak-balik adalah AC atau alternating current. Ini adalah bolak-balik, bolak-balik. Dan ini jawabannya adalah direct current. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Contohnya apa direct current? Aki, baterai, dan beberapa hal yang lainnya. Contohnya apa arus bolak-balik? Generator, PLN. Ya. Jadi setiap sumber listrik mempunyai karakteristik masing-masing. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan energi yang terjadi pada suatu titik ya dengan titik yang lain. Nah, karena bahasan kita adalah listrik, maka di sini disebut energi adalah energi listrik. Sehingga dapat mengalirkan elektron atau energi dalam dunia listrik dikenal dengan istilah apa jawabannya? Nah, kalau ingat gambar ini pasti ingat powerpoint yang saya buat sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Ketika air dengan ketinggian yang sama, 2 ember ya, ada air ketinggiannya sama, dihubungkan dengan sebuah pipa, maka tidak akan mengalir. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan tekanan. Jadi yang membuat air mengalir itu adalah ada perbedaan tekanan, bukan masalah tinggi rendahnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena air sumur itu di bawah kita, tapi bisa naik ke atas. Kenapa?
bukan berarti yang bawah, yang tinggi mengalirkan ke bawah saja. Kalau normalnya karena gravitasi tinggi ke bawah, tekanannya yang di bawah lebih besar. Tapi dengan bantuan pompa air, maka tekanan yang di bawah dibuat menjadi lebih besar daripada yang di atas. Maka air mengalir ke atas. Nah, di sini tanpa bantuan pompa air pun sesuai gejala yang ada di bumi ini, maka yang di atas mengalir ke yang bawah. Karena apa? Gravitasi. Berarti apa? Tekanan yang di atas akan lebih besar daripada yang di bawah. Sampai mana dia akan mengalir? Sampai tingginya sama. Ya. Karena tidak menggunakan bantuan apapun. Berarti yang dimaksud apa? Terdapat beda energi. Ya. Atau bisa disebut sebagai voltase. Seperti ini. Jenis bahan listrik yang dapat dilewati oleh arus listrik dan dapat menyebabkan rugi daya. Ya. Bahan listrik ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, jenis bahan listrik ya yang dibahas di sini ada bahan listrik yang dapat dilewati oleh arus dan menyebabkan rugi daya. Masih dapat dilewati tapi bisa menyebabkan rugi daya. Termasuk dalam bahan ada 3 yaitu isolator. Karena hambatannya bisa sangat besar, bisa juga tidak terlalu besar. Jadi ada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kalau konduktor, dia pasti bisa dialiri arus listrik dan menyebabkan rugi daya yang kecil. Adalah konduktor. Kalau semikonduktor, terkadang bisa menjadi isolator, terkadang bisa menjadi konduktor sesuai dengan karakteristik tegangan yang masuk. Kalau isolator, hambatannya besar, pasti rugi dayanya sangat besar. Ya. Kenapa? Karena arus listrik hampir-hampir tidak bisa melewati dari bahan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah suatu bahan yang pada keadaan normal tidak dapat mengalirkan arus listrik, namun pada kondisi tertentu dapat mengalirkan listrik. Dinamakan bahan listrik. Sudah sangat jelas jawabannya adalah semikonduktor. Selanjutnya, suatu tempat yang akan bermuatan positif saat atom. Berarti yang kita bicarakan adalah struktur atom meninggalkan lintasannya disebut sebagai, nah kita lihat di sini adalah gambarnya. Contohnya Si apa? Silikon. Ya. Di sini adalah elektron, di sini elektron. Ya. Jadi dia proton dan neutronnya berada di tengah. Elektron valensinya bisa keluar lah. Ini yang disebut sebagai, yang dimaksud dari soalnya adalah disebut hole. Ya. Hole tulisannya. Dan ini yang dimaksud. Karena apa? Kalau elektron meninggalkan tempat, elektron bermuatan negatif, maka yang ditinggalkan pasti bermuatan positif. Nah, pembahasan ini saya pikir sudah sangat berkali-kali saya bahas. Sesuai dengan gambar atom tersebut, atom yang dimaksud memiliki sifat. Nah, sifat atom diperhatikan. Ini adalah neutron, proton, ya, bermuatan positif, dan neutron, elektron bermuatan negatif. Kalau jumlahnya sama, ibaratnya kalian ada angka 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 0. Ya. Kalau di sini ada angka 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1, maka positif. Kalau di sini ada 1 dikurangi 2, maka hasilnya adalah min 1. Min 1 seperti ini. Maka disebut sebagai negatif. Jadi sifat-sifat atom tolong dipelajari lagi karena ini akan bermanfaat untuk melakukan analisa ketika kalian nanti melaksanakan satu instalasi penerangan
2. Instalasi tenaga, dan 3. Instalasi motor listrik. Serta kalian akan sangat menggunakan ini ketika pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan listrik rumah tangga. Karena kalian harus melakukan analisa yang cukup panjang untuk mengetahui kesalahan ataupun kerusakan pada suatu alat. Ya. Mungkin seperti itu materi dari saya. Ya. Untuk tugas jangan lupa dikumpulkan segera. Nah, untuk ulangan harian nilainya sudah saya masukkan. Terus kemudian jangan lupa sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita tutup dengan berdoa dengan harapan yang saya jelaskan tadi bisa masuk ke kalian dan bisa membuat manfaat dan barokah untuk kalian dan semuanya. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian evaluasi untuk hari ini. Untuk tugas silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak tertinggal informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.